semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kami sembah di dalam roh dan kebenaran, Bapa yang kami kenal di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas berkat pemagaran dan penyertaan-Mu bagi kami dari hari ke hari dan saat ke saat, sehingga kami diperkenankan oleh Tuhan untuk menikmati kelanjutan kehidupan kami di dalam keadaan yang sehat dan selamat sampai pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, ampunilah kami ya Bapa dari segala dosa dan pelanggaran kami. Kami mengakui bahwa kami tidak mampu berjalan sendiri. Tuhan, tuntunlah kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Anak Allah yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi dan selamat bertemu kembali di dalam pembacaan firman Tuhan kepada semua umat Tuhan dimanapun kita berada pada pagi hari ini. Doa kami agar semua tetap sehat dan selamat di dalam pemagaran dan perlindungan Tuhan sepanjang hari ini. Mari jemaat Tuhan kita membaca firman Tuhan di dalam kitab Amsal pasal yang pertama, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu, dan suatu kalung bagi lehermu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca pada pagi hari ini, saya mau bagi kita merenungkan sebuah tema, mengapa kita harus menghormati orang tua? Mengapa kita harus menghormati orang tua? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, banyak anak-anak menyesal setelah orang tuanya meninggal dan berkata, "Aku sungguh merasa sedih dan merasa kecewa dengan diriku karena tidak mendengar dan mengindahkan nasihat orang tua. Selama ia masih hidup, saya belum banyak berbakti kepadanya." Ini adalah penyesalan yang sudah terlambat, yang selalu terjadi di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tua. Oleh karena itu, selama orang tua kita masih hidup,
marilah kita mengambil sikap merendahkan hati, menghormati, mendengar nasihat dan mengasihi mereka, supaya kita mendapat sesuatu yang berharga daripada Tuhan yang dicurahkan melalui orang tua kita sebagai pancuran berkat di dalam tangan Tuhan. Mari jemaat kita melihat mengapa kita harus menghormati orang tua kita. Ada 4 sebab yang saya mau bawa kita renungkan pada pagi hari ini. Yang pertama, karena mereka adalah pahlawan serba boleh di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak. Artinya, mereka mampu mengatur segala keperluan keluarga, mulai dari kesehatan, pendidikan, menafkahi, mengajar cara membuat pekerjaan, baik di rumah maupun di luar. Mereka juga mampu mengajar bagaimana kita harus hidup di tengah-tengah orang banyak dan juga di tengah-tengah orang yang belum kita kenali. Jikalau kita sebagai seorang anak boleh membuat sesuatu di dalam hidup ini, itu karena kita sudah diajar atau dilatih dan dibimbing oleh orang tua untuk menguasai segalanya dari orang tua sebagai pahlawan yang serbaguna di dalam rumah tangga. Saat orang tua melakukan tugas mereka sebagai pahlawan yang baik di dalam rumah tangga, mereka tidak pernah mengeluh dan tidak pernah meminta imbalan dari seisi keluarga. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai seorang anak, apakah kita telah menghargai pengorbanan orang tua yang telah merawat dan mendidik kita dengan kasih sayang? Lalu yang kedua, mereka tidak pernah kata tidak. Artinya, orang tua tidak pernah mengatakan tidak pada apapun saat mereka melihat anak-anak mereka memerlukan bantuan. Sekalipun itu dalam keadaan yang sulit, mereka tetap berjuang demi untuk kebaikan kita sebagai anak-anak mereka. Artinya, orang tua selalu bersama-sama dengan anak-anaknya baik secara tubuh dan juga secara hati yang amat mendalam. Sejahat apapun seorang tua, dia tetap mengingat anak-anaknya. Ia mengasihi dan merinduinya selalu. Ingatan mereka kepada anak-anak tidak dapat dipadamkan. Kasih sayang orang tua kepada anak-anak itu adalah terlalu tinggi, karena itu adalah darah dan air daripada mereka. Tetapi sayangnya, orang tua boleh menjaga 10 orang anak dengan baik, tetapi 10 orang anak belum tentu dapat menjaga dan memelihara satu orang tua itu dengan baik. Perkara ini selalu terjadi sampai pada saat ini. Lalu yang ketiga, mereka adalah pendukung anak-anak seumur hidup. Orang lain mungkin mundur saat kita sebagai anak-anak memerlukan pembelaan atau dukungan. Namun orang tua tetap bersama-sama dengan kita sebagai pembela bagi kita. Orang tua mendukung kita melalui nasihat, melalui doa, melalui pengorbanan, serta menafkahi keperluan kita sejauh ia dapat melakukannya. Itu adalah hati seorang tua sebagai pendukung yang setia selagi ia hidup. Saudara-saudari yang kami kasih, apakah kita sungguh menghargai pengorbanan mereka sebagai orang tua di dalam kehidupan kita? Lalu yang keempat, orang tua selalu mendahului kepentingan anak-anaknya. Orang tua dapat mengorbankan tubuh dalam kelaparan demi untuk mengisi keperluan seorang anak. Orang tua dapat membantingkan tenaga dan waktu demi untuk menafkahi keperluan anak-anak mereka. Artinya, orang tua selalu mendahului anak-anak mereka dalam segala keperluan mereka. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan,
Apakah kita tahu bahwa sejak kecil sampai masa dewasa kita selalu didahului oleh orang tua dalam penyangkalan segala keinginan mereka demi untuk memenuhi keperluan kita sebagai seorang anak? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus berkata kepada anak-anak yang ada di jemaat Efesus agar mereka mengasihi dan menghormati orang tua mereka, karena itu adalah satu kewajiban bagi mereka agar hidup ini senantiasa berbahagia dan diberkati oleh Tuhan. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi." Artinya, Paulus menegaskan bahwa taat kepada orang tua adalah taat yang dilakukan secara berkesinambungan, artinya anak-anak yang masih kecil atau menginjak usia dewasa tetap wajib mentaati orang tua mereka selama orang tua masih hidup. Karena itu adalah kehendak Tuhan bagi kita sebagai seorang anak terhadap orang tua di dalam rumah tangga. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita sungguh menjadi seorang anak yang menjadi berkat dan yang taat serta menghormati orang tua kita? Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan mengucap banyak terima kasih atas berkat firman-Mu ya Tuhan, yang sungguh membentuk pikiran dan hati kami, agar kami sadar akan peranan kami sebagai seorang anak di dalam rumah tangga. Berilah kami hati yang taat dan hati yang menghormati, serta hati yang mengasihi orang tua kami, selama mereka hidup bersama-sama dengan kami, karena mereka adalah pancuran berkat daripada Tuhan di dalam kehidupan kami sebagai seorang anak. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah memberkati orang tua kami menjadi berkat bagi kami selama ini. Kami juga berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati dan memagari perjalanan seisi keluarga kami. Sekalipun kami jauh di antara satu sama yang lain, kami percaya Engkau adalah Tuhan kota benteng keselamatan bagi kami. Tuhan, Engkau adalah penghibur bagi kami. Yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan, yang lemah Tuhan Engkau kuatkan, yang berada di dalam kedukaan, Roh Kudus yang berkuasa memberi penghiburan. Tuhan, Engkau adalah sumber pengharapan kami. Tuhan yang menolong seisi keluarga kami, dimanapun mereka berada pada hari ini. Kami juga berdoa ya Tuhan, kami menyerahkan hamba-hamba-Mu yang setia menunjang keperluan di dalam pelayanan-Mu ya Tuhan, baik secara pribadi, baik secara keluarga, bahkan juga secara gereja, dimanapun mereka berada pada saat ini. Kiranya Tuhan Engkau memberkati dan memelihara mereka di dalam segala usaha dan pekerjaan. Limpahkan berkat-Mu di dalam kehidupan mereka. Selamatkan mereka dari segala malapetaka dan berbahaya. Jauhkanlah mereka dari roh-roh penipu ya Tuhan. Biarlah hidup mereka senantiasa dipelihara dan diberkati oleh Tuhan. Bapa di surga, kami rindu agar Roh Kudus-Mu melakukan pekerjaan pembaharuan pemulihan di dalam gereja-gereja-Mu pada akhir zaman ini. Kami rindu akan kebangunan rohani terjadi di dalam kehidupan kami sebagai umat-Mu. Kami percaya dengan kuasa Roh Kudus-Mu saat Engkau berkarya di dalam persekutuan ibadah kami, dimanapun kami bersekutu memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga, karena Engkau berkenan menjadi Tuhan dan Gembala yang baik bagi kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur ya Tuhan. Amin.